Yo, balik lagi sama gua di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk altcoin teman-teman ya. Untuk Ethereum, Solana, dan PP. Jadi sesuai janji di video yang terakhir ya. Sebelum itu bahas Bitcoin dan XRP. Dan per saya bikin video ini tadi sempat lihat XRP malah ini di sini udah lagi pada naik teman-teman, lumayan gitu ya. So kita akan bahas lebih ke altcoinnya. Karena juga kita lihat di sini mulai hijau-hijau royo karena Ethereum itu sedikit outperform daripada Bitcoinnya gitu ya. Jadi cukup menarik sebenarnya. Kita akan bahas Ethereum, Solana, dan juga PP. First of all kita akan lihat dulu untuk Ethereum ya. Jadi sebenarnya Ethereum ini ATH-nya kan ada di 4.800-an dan belum disentuh-sentuh lagi nih ya. Ini bahkan di Q1 dan Q4 2024 ini cuma sampai di 4.000 dolar. Masih selisih sekitar 800 dolar lagi untuk dia hit ke ATH lamanya ya. Bahkan di sini kita bisa lihat ya, kalau sebelumnya di sini ada head and shoulder, di sini malah adanya double top teman-teman ya. Dia drop, bahkan ini terakhir pembahasan dia liquidity grab. Ini dari low point sebelumnya liquidity sweep tuh, bikin tail candle aja, kemudian rebound cepat lagi ya sampai per saat ini. Nah, posisinya untuk Ethereum ya saat ini setelah dia di daily, by the way, rally kencang. Ini kan di awal Mei ya teman-teman, kemudian dia sideways di sini. Ini sebenarnya salah satu pertanda cukup bagus ya. Kenapa? Dia belum jebol ya di bawah area SNR sebelumnya, at least tidak jebol di bawah 2.476 dolar. Itu yang pertama. Lalu kedua, di sini ada EMA21, dia juga masih mampu hold di atas. Dan kalau kita lihat pada pergerakan yang seperti ini, dia cuman creating base aja di bagian atas. Sesolid itu. Ya intinya seperti itulah ya. Tinggal kita menunggu, semoga dia mendapatkan booster ya setelah dia up sideways lagi ya, beberapa kali jepret atas jepret bawah ya. Semoga mendapatkan follow up dengan sentimen yang positif, akhirnya dia mampu true breakout di atas 2.800 dolar ya, maka itu akan ongoing untuk ke 3.300 sampai 3.400 ribu dolar ya. 3.300 sampai 3.400 dolar teman-teman untuk Ethereum ya. Ini expect seperti ini teman-teman, karena so far Ethereum masih bullish ya. So far Ethereum masih bullish secara daily. Dia cuman creating base, bertahan di atas SNR, EMA21 daily dan ya semoga soon or later kita melihat adanya break ya, dan ya berada di atas 2.800. Itu chance-nya cukup besar untuk si Ethereum. Terlebih juga kita lihat kan Bitcoin dominance tadi pagi itu udah mulai mengalami pelemahan, dan ya setidaknya expect lah di bulan ini Ethereum visit ya di 3.300 sampai 3.400 sekitar 1-2 minggu ke depan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya ya, untuk 4 jamnya sebenarnya cenderung rapi ya sideways-nya. Cuman memang beberapa kali dia sweep atas sweep bawah gitu ya. Cuman yang kita ataupun saya pribadi cukup seneng adalah walaupun di shake out kayak gini, dia nggak breakdown atau dia drop lebih bawah lagi. Itu sebenarnya good news-nya untuk Ethereum. Cukup lumayan kuat nih ya, dia stabil teman-teman. Makanya kita menunggu nih Bitcoin udah bisa makin turun, maka chance untuk Ethereum itu untuk break itu jauh lebih besar. Jadi kita lihat aja ya, dari rejection cukup strong terjadi terakhir kali ini, dia cuman retest aja nih di 2.470-an. Kemudian dia mampu mantul lagi, menandakan memang selling pressure itu nggak sebegitu kuatnya teman-teman untuk di Ethereum, khusus secara hourly. Jadi ini mempunyai probabilitas cukup besar sebenarnya untuk Ethereum bisa break. Nah ini harapannya memang 1-2 minggu ke depan at least dia bisa break ke next target di 3.300 sampai 3.400 untuk si Ethereum. Karena ya so far kalau kita lihat nih daily-nya masih bullish guys, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya, kecuali dia akhirnya break, benar-benar break. Bahkan ini low point sebelumnya ini di take out. Nah itu kita akan bersiap Ethereum berada di 2.000 dolar sampai 2.100 dolar lagi. Nah ini kill levelnya. Kalau ini di break, wah dia akan siap-siap visit ke area bawah. Tapi ya selama dia masih konsolidasi di sini, chance untuk dia break itu cukup besar ya. Next, Solana. Nah ini untuk Solana ini sendiri dia juga kuat ya nih. Tuh. Kita lihat ini sideways cukup lama ya di 2023 di sekitar 20-30-an dolar. Kemudian dia akhirnya berada di atas 150-an dolar nih dari 2024 sampai per saat ini saya bikin video. Sempat bikin new ATH ya di 295 dolar.
Ini nextnya waktu itu saya juga masih tandain di 330-an sampai 350 dolar, cuman belum ke achieve teman-teman. Ya let's say kalau memang kita mendapatkan satu push lagi, ya expect untuk Solana setidaknya dia balik ke 2600 260-an sama di 350 untuk next areanya. Ya ini untuk Solana karena ya so far masih oke juga, ya nggak ada masalah juga, dia masih stay kuat di atas juga ya. Jadi ya masih oke lah intinya ya. Kemudian di sini adanya trendline resistance sebelumnya. Dan ya ini juga berfungsi ya menjadi area SNR, dan ya so far sih saat ini dia mampu mantul lagi ya. Mampu reclaim kembali di atas 154 dolar. Ya di atas 158 dolar lah untuk si. Nah, kalau sekilas kan teman-teman mungkin lihat ini, coba akan saya kesampingkan dulu ya trendline-nya. Ini juga saya coba extend ke samping aja. Seperti inilah. Kita hilangkan teman-teman. Sebelumnya kita lihat ya di sini dia ada seperti double top ya daily. Kemudian dia drop lewatin neckline, dan di sini ada imbalance secara daily. Ya di sini ada area imbalance secara daily dan sudah ke fill. Akhirnya ada reaksi ya karena market juga hijau juga ya teman-teman. Akhirnya Solana ke bawah arus juga. Nah, sekarang PR-nya adalah ini ada neckline ya, plus ada EMA21. Nah, di 164 sampai 165 dolar lah. Itu menjadi PR-nya untuk si Solana saat ini. Yang wajib di break. Ya, once dia break dari sini, dia akan revisit kembali ke next area supply. Di sini ada area supply-nya teman-teman di sini. Ya, di 175 sampai 180 dolar. Ini menjadi next area supply yang perlu sekali diperhatikan dan dipantau ya sama kita semua. Ya, setelah itu ya baru kita lihat pasti di previous high-nya dia di 187 sampai 188 dolar. Ya, once itu mampu di break lagi, maka next targetnya di 199 sampai 207 dolar. Nah, ini yang bisa diperhatikan ya sebenarnya untuk teman-teman semua yang nanyain Solana itu bisa sejauh apa dan beberapa area syaratnya untuk dia bisa reclaim dan berada di atas 200 dolar lagi. Ya at least ini dulu aja gambarannya teman. Tapi selama dia belum break area pertama ini aja, ya udah kita nggak bisa komen lebih lanjut. Malah kalau kita melihat untuk bearish view-nya, itu kan tadi bullish view, ini bearish view-nya dia jatuhnya breakdown, retest untuk malah dia bikin low baru mungkin ke 140-an dolar lah. Nah ini makanya saya bilang ini area krusialnya dia, wajib sekali di break. Kalau nggak mampu gitu ya, teman-teman lihat market udah hijau, Solananya masih nge-stuck di sini, itu udah cukup hati-hati. Seperti inverse head and shoulder teman-teman ya. 1, 2, 3. Ini area neckline nih. Tuh, di sekitar 157 sampai 158 dolar. Dan ya dia break juga, berada di atas EMA21, perlahan nanjak dan ya hopefully memang di sini kita lihat nih tuh. Ya, ada tahanan kecil nih. Time frame 4 jam ya, dan lagi di testing sama Solana. Ya, jadi secara time frame hourly-nya pun ini tergambar. Ini obstacle-nya dia dan wajib sekali di break. Once dia break, ini memberikan booster untuk next target, teman-teman. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah kemarin cicil-cicil buy lagi ya, ini bisa menjadi area pantauan untuk beberapa mungkin teman-teman yang swing mau cicil jual dan sebagainya, ya silahkan gitu ya. Terakhir PP. Nah, ini PP juga ini banyak banget yang request ya, terus-terusan nanyain. Ya, sebelumnya terakhir saya bahas di sini ada area tahanan di box warna hijau. Ya, ada EMA21 juga, dan sebenarnya expect kemarin dia retest di sini bisa going up, tapi ya naiknya cuman bikin tail candle nih tuh. Sampai 0,0151 dolar doang nih. Tuh, di sini doang. Ini kalau kita lihat hourly lebih jelas, guys. Mana nih? Nah, tuh. Box hijau emang ke visit. Kemudian mantul, tapi nggak nyampe sini, cuma sampai sini doang. Kemudian drop lagi ke seret arus lah temen-temen. Ya, jadi gimana nih bro? Sekarang untuk PP, pertama, ya area ini udah jebol. Lalu ini low level udah di take out dan dia pas nih tail candle-nya visit ke SNR yang saya tandain. Ya ini di range 0,01043 sampai 0,01101 dolar. Ini udah ke visit bikin tail candle aja, ya. Kemudian closing dengan tail candle panjang ke bawah dan sekarang mencoba run up lagi naik, teman-teman. Jadi masih jatuhnya ini seperti retracement yang korektif. Ya, kita lihat aja di sini. Beberapa bull candle aja. Kemudian fase koreksinya itu benar-benar bertahap nih, teman-teman. Tuh. Ya bertahap dan ya expect di sini setidaknya dia masih mampu untuk next lagi up ke SNR box merah.
di 0,0138 sampai 1466 dolar. Ini bisa diperhatikan sebenarnya. Ini nextnya lagi baru di 0,0159 sampai 163 dolar. Ya, ini bisa diperhatikan dua range ini untuk Solana. Selama dua ini mampu di break, maka ya Solana lagi PP ya, Solana mulu PP akan bisa terbang lebih tinggi lagi, ngejar beberapa target selanjutnya. Tapi ya saya juga harus memberikan informasi kalau memang dua obstacle ini teman-teman melihatnya, wah market udah bullish, market udah lebih bullish lah, udah lebih hijau-hijau, Ethereum udah hijau, tapi PP-nya ini malah somehow nggak tahu kenapa ngestak di dua area ini udah cukup hati-hati teman-teman. Nanti takutnya malah marketnya udah akhirnya lemes atau masuk ke fase koreksinya, ini PP cuma naik dikit doang terus bisa turun lebih bawah lagi. Ya makanya kenapa saya bilang pantau dua area ini. Once memang 1-2 minggu ini kita dikasih hijau ya untuk persiapan apa, cicil jual. Jadi at least kalau misalkan malah balik arah, kalian udah cicil jual, tapi kalau misalkan dia masih lanjut rally lagi, ya teman-teman masih punya muatan untuk bisa cicil jual di area yang lebih atas dan lebih cuan. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk secara daily PP, dan ya harapan tetap ada ya untuk dia ya hit beberapa target lah, tapi untuk secara short term dia balik ke ATH lamanya cukup sulit, kecuali kita mendapatkan benar-benar sentimen yang positif, narasi yang positif, mungkin dari internal PP-nya ataupun dari secara makro, baru mungkin kita bisa lebih confident. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, dan ya masih lebih susah lah, intinya seperti itu. Kemudian untuk secara 4 jamnya, nah 4 jamnya ini kurang lebih juga sama ya kayak beberapa altcoin yang lainnya. Sebenarnya di sini kita bisa lihat juga ya teman-teman. Ini berfungsi menjadi support nih, tuh support tuh resisten, dan sekarang lagi di testing sama PP teman-teman. Jadi range-nya itu udah deket sih, nggak terlalu jauh. Jadi teman-teman bisa follow up. Kalaupun nanti kita mendapatkan koreksi ya hopefully cuma sekedar retestment aja terhadap EMA21-nya 4 jam ya, before dia lanjutin next leg up-nya dia teman-teman ke next target yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Dan kalau kita menggunakan Fibo ya, dari lowest to ya potensi highest saat ini kita tambahkan 0,3 biasanya. Kalau trennya sekuat itu dia cuman tes ke 0,3 aja udah bisa lanjut naik lagi. Dan di sini kalau kita lihat juga udah ada EMA21 juga nih. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi confluence of support untuk si PP. Dan ya let's see teman-teman, apakah memang PP ini mampu ya untuk melanjutkan penguatannya, dan ya hopefully teman-teman ya. Dan tambahan lagi di sini kalaupun jebol gitu ya, ini ada area demand yang nanyain tuh ya, 0,0138 sampai 1172 dolar nih. Di range ini ada area demand ya. Ini bisa jadi pantauan untuk teman-teman kalaupun untuk PP dapat retracement. Itu aja. Semoga kita dapetin market yang lebih hijau besok. Sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.